ya aplikasinya memang layak untuk dilanjutkan atau dieksekusi seperti itu. Tapi kalau misalnya dia bangun aplikasi SP2KP ternyata punyanya Kementerian Perindustrian gitu. Probisnya memang ternyata adanya di Kementerian Perindustrian atau di Kementerian Pertanian. Nah, itu secara serta-merta pasti kita akan tolak ya bahwasanya aplikasi ini tidak tepat sasaran karena proses bisnisnya tidak berada pada instansi yang melakukan pembangunan aplikasi. Seperti itu. Jadi itulah fungsi dari arsitektur dan peta rencana SPBE. Saya izin berganti slides ya kalian sedikit biar lebih jelas seperti itu. Jadi di sini saya ingin mengedepankan lebih kepada peran arsitektur dan peta rencana SPBE, di mana memang kita harapkan pasal ini ya, kalau di KL kebetulan ini pasal 21 yang saya pakai, karena contohnya tadi Kementerian Perdagangan, ya, sehingga dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, saya coba, nah setelah ini, maka kita lihat dari aplikasi si SPBE-nya, ya, Kementerian Perdagangan ini dashboardnya. Kemudian masuk ke dalam RAB-nya, ada nggak RAB terkait dengan SP2KP? Berada di posisi mana dia? Nah, itu akan kami cek. Nah, nanti kalau di Pemda kita cek ternyata probisnya masih kosong, wah udah pasti kami kembalikan lagi ke teman-teman Pemda untuk diisikan, diperbaiki dulu atau di inputkan ya proses bisnisnya beserta BPMN-nya seperti itu. Dimana kita pahami konsepsi arsitektur SPBE harus ada as is, harus ada to be. Jadi nanti ketika kita bandingkan misalnya ya sebagai contoh Kementerian Perdagangan dia butuh nih bangun aplikasi SP2KP. Itu nanti akan kami tanyakan kenapa Anda butuh bangun aplikasi SP2KP. Ternyata ketika kita lihat proses bisnisnya dan juga layanan, oh ternyata pemantauan harga pasar dan kebutuhan pokok selama ini dilaksanakannya masih secara manual, masih konvensional seperti itu ya. Sehingga prosesnya itu menjadi lambat dan sulit untuk kita berbicara integrasi data lebih lanjut seperti itu. Sehingga dalam hal ini di dalam tubinya mereka butuh yang namanya aplikasi. Maka dari itu ketika kita bandingkan as is dengan tubi dalam nah, Bapak Ibu sekalian, ini akan muncul yang namanya kegiatan melakukan pembangunan aplikasi SP2KP tadi, di mana kegiatan pembangunan aplikasi SP2KP harus muncul di dalam peta rencana SPBE. Di mana di dalam peta rencana SPBE, sebelum kita bicara mengenai peta rencana, kita harus susun dulu peta strategi ya. Kita masukin yang namanya visi, misi, tujuan, sasaran, program ya, pokoknya yang ada di dalam RPJMD, plek-plekan kita masukin di sini semuanya. Jadi peta strategi baru kita bikin peta rencana SPBE-nya sehingga nanti akhir jadinya seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Baru kita lakukan pendokumentasian peta rencana pada portal SIA SPBE, inisiatifnya apa, programnya apa, termasuk kegiatan tadi ya, kegiatan pembangunan aplikasi SP2KP. Nah, sehingga nanti hasilnya seperti ini dan terakhir adalah kita mengaitkan kegiatan pembangunan aplikasi SP2KP tadi dengan aplikasi SP2KP yang kita lihat di dalam domain arsitektur aplikasi to be. Sehingga nanti hasilnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini RKA ya atau di Pemda namanya DPA ya Bapak Ibu sekalian seperti itu. Arsitekturnya bilang butuh aplikasi SP2KP. Peta rencana SPBE ada kegiatan pembangunan aplikasi SP2KP. Ketika kita cek anggarannya, oh ternyata memang ada pembangunan aplikasi SP2KP seharga 450 juta rupiah. Maka dari itu klop. Dan inilah sebagai salah satu hal yang bisa menyiratkan bahwasanya kita telah menerapkan yang namanya pasal 21 ayat 1 tadi. Kalau di lingkup pusat ya, kalau daerah pasal 22 seperti itu. Nah, ini Ibu, Bapak yang dimasukkan oleh Perpres 95 2018. Ya, keterpaduan rencana dan anggaran berbasis arsitektur dan peta rencana SPBE. Seperti itu. Nah, maka dari itu nih kan kita mumpung belum mulai ya Bapak Ibu sekalian arsitektur sama peta rencana SPB-nya agar disiapkan terlebih dahulu seperti itu.
Oke, saya lanjut ke materi berikutnya terkait dengan keterpaduan layanan digital ya, Bapak Ibu sekalian, di mana memang seperti yang tadi disampaikan, kami ada piloting ya untuk keterpaduan layanan pemerintah daerah, yaitu di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebentar saya, ini. Di mana Bapak Ibu sekalian kita harus pahami konsepsi pelaksanaan transformasi digital itu sudah mulai bergerak ya ke arah yang lebih advance. Jadi mungkin kita bicara tata kelola, perbaikan ya, bagaimana caranya agar pembangunan SPBE tidak selo-selo lagi, itu ceritanya di 5 tahun kemarin, 2018, 19, 20, 21, 22 ya, itu bicaranya seperti itu. Nah, sekarang periode kedepannya ya Bapak Ibu sekalian bicara mengenai bagaimana keterpaduan layanan digital itu dilaksanakan. Di mana Bapak Ibu sekalian kita lihat di dalam Asta Cita ya Presiden Prabowo dan Wapres Mas Gibran Rakabuming Raka itu penguatan pemerintahan digitalnya atau urgensinya tertuang di dalam misi Asta Cita yang ketujuh. Jadi ada cantolannya Bapak Ibu sekalian. Kalau udah ada cantolannya, wah, pasti ini menjadi prioritas. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita lihat bahwasanya ke depannya kita tidak lagi berbicara sebuah pembangunan SPBE yang parsial atau kita berdiri sendiri per kementerian, per lembaga, per provinsi, kabupaten, kota, tidak. Tetapi kita berbicara mengenai penerapan SPBE secara nasional, di mana sesuai dengan mandat Perpres 55 Perpres 82 2018 ya 2023 Bapak Ibu sekalian, di sini sebentar saya coba. Nah, di mana di dalam Perpres 82 2023 dimandatkan kepada pemerintah untuk membangun 3 layanan INA digital, yaitu portal administrasi pemerintahan, portal pelayanan publik, dan juga identitas digital terpadu, yang mana nanti akan menjadi rumah bagi seluruh layanan digital secara nasional, yang mana seluruh layanan digital tersebut berbasis siklus hidup manusia ya Bapak Ibu sekalian. Coba saya slide-nya ke sini. Ini ya Bapak Ibu sekalian, keterpaduan layanan digital melalui siklus hidup manusia. Jadi mulai dari melahirkan anak ya. Kita pahami coba. Kalau yang kondisi saat ini ya Bapak Ibu sekalian, melahirkan anak butuhnya apa? Imunisasi. Butuhnya apa? Akte kelahiran ya. Butuhnya apa lagi? Dapat dapat uang bansos misalnya seperti itu. Ya, dan seterusnya. Itu punya aplikasinya sendiri-sendiri. Bikin akte kelahiran ada aplikasinya. Butuh imunisasi, posyandu ada lagi aplikasinya. Untuk bansos ada lagi aplikasinya. Coba untuk melahirkan anak itu udah 3 aplikasi. Belum masuk ke mendaftarkan sekolah, PPDB, PDB SD, SMP, SMA, belum yang berkebutuhan khusus ya, SLB seperti itu. Itu aja daftar sekolah doang, udah 4 aplikasinya. Belum lagi kita berbicara di dalamnya ada rapor online, ada ujian online, ada ulangan online, lah semuanya dibikin online. Ada berapa tuh aplikasinya? Ada 3. Tadi udah berapa? 4, 3, terus di sini tadi 3, udah berapa? Udah banyak ya Bapak Ibu sekalian. Udah lebih dari 10, belum lagi masuk ke perguruan tinggi. Belum lagi nanti bikin SIM ketika dia sudah bekerja. Belum lagi nanti bikin kartu apa? Prakerja ya, ada lagi prakerja.go.id, bikin SIM, sim.go.id,
bikin kakak, nanti ketika dia menikah, kakak.go.id, nah seterusnya dan seterusnya. Berapa .go.id yang harus dibangun pemerintah ya, dan memang sudah terbangun saat ini Bapak Ibu sekalian, dan itu tidak efisien dan tidak efektif. Karena apa? Bapak Ibu harus tahu alamat URL dari masing-masing layanan digitalnya. Ya kalau nggak tahu ya gimana mau akses layanannya, kan gitu. Kemudian tiap-tiap aplikasi kan pasti punya username dan password yang spesifik ya. Misalnya harus ada karakter tertentu, harus ada huruf besar, huruf kecil, harus ada angkanya. Masa iya kita mau ngafalin begitu banyaknya aplikasi pemerintah satu persatu, username dan passwordnya. Nah, itulah yang menjadi bahwasanya pelaksanaan layanan digital kita itu tidak efektif, malah cenderung menyulitkan bagi masyarakat dan males masyarakat untuk pakai layanan digital kita. Jadi percuma kita bangun aplikasi canggih-canggih bagus-bagus, tapi kalau polanya masih seperti ini ya pasti akan lambat laun ditinggalkan oleh masyarakat. 3 menit Maka dari lagi itu Pak. Bapak Ibu sekalian melalui produk Inaji kita akan membuat yang namanya portal. Portal layanan publik berbasis siklus hidup tadi. Jadi mulai dari melahirkan anak, dia mendaftarkan sekolah, kemudian masuk perguruan tinggi, mengendarai atau memiliki kendaraan, mulai berusaha, menikah, beli rumah ya, tempat tinggal dan lain sebagainya, sampai dengan nanti sakit dan mengalami usia tua dan meninggal atau wafat seperti itu, semuanya nanti ada di dalam portal terintegrasi. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara mengenai hal ini, maka kita harus tahu ada proses yang harus dilalui, terutama di lingkup pemerintah daerah, di mana sesuai dengan mandat yang dikeluarkan melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri ya Bapak Ibu sekalian, Pak Mendagri di awal bulan Januari tahun ini mengeluarkan surat edaran bahwasanya memang sudah ada amanat kepada seluruh pemerintah provinsi, kabupaten kota ya, kepada seluruh kepala daerah seperti itu untuk melakukan konsolidasi seluruh layanan digital ke dalam satu portal layanan Pemda sebagai transisi ke portal di mana salah satu yang harus dilakukan adalah melakukan pemangkasan proses bisnis semaksimal mungkin ya untuk mempermudah layanan. Jadi jangan proses bisnis manual kita translate jadi digital, tetapi bagaimana kita melakukan penyederhanaan terhadap proses bisnis dulu, baru kita bicara atau cerita mengenai digitalnya seperti apa. Nah, itulah yang memang dalam hal ini perlu dilaksanakan Bapak Ibu sekalian. Jadi ke depannya Bapak Ibu dalam melakukan penganggaran aplikasi jangan lagi satu persatu. Masing-masing Pemda bikin satu portal ya. Satu portal misalnya misalnya gresik.go.id. Nah, semua layanan publik masuknya ke sana. Dan nanti gresik.go.id harus terintegrasi dengan portal jatimprof.go.id sebagai portal daerah Provinsi Jawa Timur. Nah, diharapkan semua layanan yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur itu ada di layanan jatimprof.go.id. Nah, itu jadi piloting kita ya, Bapak Ibu sekalian di Pan-RB, Dagri, Kominfo, dan Bappenas. Di mana nanti selanjutnya adalah migrasi secara bertahap ke portal layanan nasional tadi, seperti itu. Nah, itu mulai. Jadi udah nggak zaman lagi sekarang ya Bapak Ibu sekalian untuk bangun aplikasi secara sendiri-sendiri. Tapi bikin satu portal, semua layanan masuk ke sana. Begitu juga dengan administrasi pemerintahan. Ya. Jadi dan ini akan mempengaruhi dari sisi pemberian rekomendasi. Kalau masih ada pembangunan yang dilakukan secara parsial tadi, maka rekomendasinya tidak dilanjutkan, tetapi eh, salah satu rekomendasinya adalah melakukan integrasi dengan portal
daerahnya seperti itu. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian yang diharapkan dan yang ditargetkan ya Bapak Ibu sekalian oleh pemerintah dalam hal ini secara nasional untuk menjaga keterpaduan layanan digital secara nasional. Memang ini pekerjaan yang sangat kompleks, butuh waktu yang sangat panjang, butuh ekstra kerja keras ya Bapak Ibu sekalian, tapi ini ketika ini jadi, insya Allah kita bisa selevel dengan negara-negara maju. Karena ini kita adopsi dari berbagai macam negara maju ya Bapak Ibu sekalian. Kami belajar ke Estonia, ke Inggris, ya, ke Australia, Selandia Baru, ke Korea ya, paling sering ke Korea seperti itu. Kemudian ke Singapura atau negara tetangga dan juga Malaysia. Mereka memang fasenya sama seperti kita. Bangun aplikasinya secara silo-silo. Tapi ke depannya mereka sudah punya portal terintegrasi memudahkan masyarakat untuk mengakses satu buah portal saja untuk mengakses layanan digitalnya. Barangkali itu ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang diberikan ini kepada kami. Kementerian PAN-RB bisa berbagi informasi terutama untuk kebijakan-kebijakan ke depannya terkait dengan evaluasi belanja SPBE dan keterpaduan layanan digital secara nasional ya, khususnya di lingkup pemerintah daerah. Semoga yang tadi kami sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ya bagi kita semuanya dalam menyongsong transformasi digital kita yang lebih terpadu, terintegrasi secara nasional. Kami cukupkan, kami kembalikan lagi ke Pak Tony PhD. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk Pak Ivan. 10 menit lagi Pak, ya. Ini untuk tanya jawab Pak Ivan. Oke. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu simak, ya terutama teman-teman dari Bapeda, mungkin teman-teman TAPD yang juga hadir, kita sudah masuk ke advance ya Pak Bu ya dalam hal perencanaan. Nah ini yang terus harus teman-teman Kominfo sampaikan ya ke teman-teman TAPD ya. Jadi ada kebijakan yang kita aja arsitektur SPBE ada yang belum bikin gitu ya. Nah ini ternyata levelnya sudah arsitektur SPBE, peta rencana SPBE wajib ya diacu di Renja RKA DPA, arsitekturnya sudah wajib dinaikkan di SIA ya kan, dinaikkan di SIA, terus kemudian nanti SIA itu sama SIPD akan diambil datanya ke IGA ya untuk clearance. Ini makin jauh aja ya ini, makanya teman-teman ini harus disampaikan ke teman-teman TAPD, bahkan perencanaan yang disampaikan dari teman-teman Kemenpan nanti proses pengelompokan belanja SPBE-nya pun sudah ada. Ya, sudah ada. Ini perlu kita teman-teman Kominfo nanti update ya, teman-teman Bapeda update. Tadi ada 4 kelompok infrastruktur TIK, ada 14 kelompok item, kemudian belanja aplikasi ada 8 kelompok item, belanja data ada 8 kelompok item ya, 8 saya nyebutnya walaupun pengelompoknya tadi di 3 kategori, lalu belanja non teknisnya ada 6 item. Nah ini harus benar-benar teman-teman Kominfo ketika membuat ini memperhatikan item-item tadi. Monggo nanti ditanyakan ya, termasuk SIPD akan seperti apa. Itu yang artinya EGA, SIPD, EGA sama dengan SIPD sama dengan SIA. Artinya nanti Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua Bapak Ibu lihat bahwa nanti integrasi layanan juga akan dikembangkan secara nasional menjadi integrasi layanan yang terpadu yang berbasis siklus hidup manusia Bapak Ibu sekalian. Enak ya, semuanya lancar. Cuman khawatir saya kalau ada yang iterasinya terlalu sering. Maksudnya apa? Ada bapak-bapak yang nikah lagi gitu ya. Mungkin nanti akan ada redundansi data dikira. Ya, itu akan bisa terjadi ya. Mungkin saya bayangin seperti itu. Artinya nanti data-data kita akan bisa kepantau dari mulai lahir sampai dengan meninggal Bapak Ibu. Ya, data seperti itu. Artinya apa ini kalau untuk Bapak Ibu? Artinya pendekatannya Bapak Ibu pun dalam pengembangan aplikasi juga harus bersiap ke situ. Nah, monggo, ada banyak hal yang silakan Bapak Ibu kulik, terutama teman-teman yang dari perencanaan atau teman-teman yang tentang integrasi data, silakan saya buka pertanyaan. Oke, dari teman-teman dari Balikpapan, ada lagi Bapak Ibu? Boleh kalau ada? Nggak ada? Silakan Bu. Oke.
Nama, silakan Bu biar yang lain tahu juga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehanah dari Diskominfo Kota Balikpapan. Okay. Begini Pak, kami memang sudah concern berkaitan dengan perencanaan SPBE ini di daerah. Sejak tahun 2022 saya sudah merintis pendekatan ke pimpinan, ke Bapeda Litbang dan BKAD supaya meminta Diskominfo ini masuk ke dalam tim TAPD. Dan alhamdulillah perjuangan saya tidak sia-sia. Tahun 2024 ini kami resmi masuk sebagai anggota tim TAPD dan tim asistensi. Jadi pengorbanan saya dari tahun 2022 saya mulai mengumpulkan seluruh perangkat daerah untuk DES masing-masing. Tujuannya adalah untuk awalnya hanya untuk mengisi evaluasi SPBE saja, karena ditanya ada anggaran TIK itu berapa gitu ya. Jadi saya harus mengulik satu demi satu RKA di masing-masing perangkat daerah. Dan alhamdulillah karena sudah pimpinan sudah di brainstorming juga salah satunya oleh teman-teman Tati, Pak Tony dan tim, terbuka sudah. Jadi alhamdulillah kami sudah menjadi tim TAPD. Nah, ada beberapa dari penyampaian Bapak tadi yang sedikit menjadi pertanyaan kami. Pelaksanaan asistensi ini kami sudah melaksanakan selama 2 tahun di 2023 dan 2024. Untuk tagging Pak di SIPD, karena kalau di SIPD itu untuk belanja TIK, kami minta taggingnya ada di SPBE Pak. Namun setelah dilaksanakan di akhir tahun, di awal tahun 2024 kemarin, kami minta perangkat daerah juga melakukan tagging di SIPD-nya yang berkaitan dengan belanja TIK dan SPBE. Ternyata ada sedikit problem di penarikan data di BKAD Pak. Perangkat daerah yang lain komplain karena tagging mereka apabila ditambahkan tagging lagi SPBE, tagging mereka yang sebelumnya seperti misalnya stunting gitu ya Pak ya, bansos atau yang lain-lain itu hilang Pak. Nah ini akhirnya kami hanya diberi kelonggaran oleh BKAD bahwa untuk belanja TIK, terutama untuk SPBE yang lain itu hanya di keterangan Pak. Nah dengan adanya aplikasi EGA tadi sebenarnya saya sudah senang tuh Pak, karena kita tidak perlu input lagi, hanya tarik data. Hanya saja saya pengen tahu ini kira-kira nanti ambil datanya dari taggingnya atau dari kode rekeningnya Pak, atau seperti apa? Karena nanti kalau ambil dari kode rekening itu nanti belanjanya juga macam-macam, tidak hanya belanja yang berkaitan dengan SPBE atau TIK. Mungkin itu saja sih Pak, terima kasih. Good, bagus. Pak Ivan silakan. Termasuk kemungkinan nanti nomenklatur SIPD gimana Pak? Harmonisasi nomenklatur SPD dengan tadi komponen-komponen yang di SPBE tadi ya Pak ya, yang 4 kelompok tadi itu. Kira-kira ke depan juga akan seperti apa? Intinya kan itu. Sebenarnya kalau nomenklatur SPD-nya udah ngepas itu udah gampang, nggak perlu tagging lagi ya. Cuman bakalan sulit juga. Monggo Pak, gimana tadi ya masalah tagging, terus kemudian nomenklatur dan lain-lain tadi? Iya, tagging kita juga sedang diskusikan ya Bapak Ibu sekalian, karena memang kita butuh tagging yang khusus untuk belanja TIK atau SPBE, dan memang kalau di lingkup pemerintah daerah itu kan rigid sekali ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan belanja SPBE-nya. Nah ini masih subject to be discussed bersama dengan Kominfo dan Kemdagri. Yang pasti kedepannya memang kita perlu melakukan tagging secara satu persatu kepada belanja TIK kita, agar nanti hasil tagging tersebut bisa diimport ya, bisa diekspor, maksud kami diekspor ke aplikasi EGA SPBE untuk dilakukan clearance. Seperti itu Pak Tony. Artinya kalau sampai sekarang perencanaan IGA itu akan ketika dia narik data itu masih belum ditentukan ya Pak ya. Apakah dia berdasarkan nomenklatur tertentu di SIPD atau berdasarkan tadi yang teman-teman Balikpapan pikirkan, apakah nanti tergantung dari OPD-nya sendiri ngasih tagging, itu masih
Masih belum ditentukan metodenya ya Pak ya? Metodenya masih didiskusikan juga sih Pak Tony, tapi memang salah satu metodenya adalah melakukan tagging tadi. Jadi hasil Oke. tagging akan digeser ke aplikasi EGA SPBE untuk dilakukan clearance. Oke, yang pasti 3 aplikasi tadi akan tersinkronisasi ya, SIPD, SIA, sama EGA. Yang pasti 3 aplikasi ini tersinkronisasi ya Pak ya, benar ya? Ya betul. Dan itu nanti juga akan menjadi acuan, ini biasanya yang bikin motivasi Pemda-Pemda ini Pak. Dan itu akan menjadi acuan buat tim pemeriksa gitu. Ya, betul sekali. Biasanya gitu Pak Bu. Jadi kalau nanti akan menjadi acuan tim pemeriksa, misalnya BPK, KPK gitu, biasanya nanti akan serius gitu ya. Termasuk saya nggak tahu nanti akan menjadi apa acuan buat Kemenq juga. Baik, Pak Irfan, terima kasih Pak Ivan, terima kasih sekali waktu berharganya. Saya tahu Bapak sangat sibuk sekali. Ini minggu-minggu sibuk buat teman-teman. Oh ada, silakan Iya, Bu Rohani. Pak, izin Pak sebelum meninggalkan forum ini, saya izin minta pesan lah Pak ya buat teman-teman di pusat. Dengan adanya integrasi misalnya juga portal yang dibuat oleh Kementerian Pusat, mohon agar aplikasi-aplikasi terintegrasi nanti yang nantinya juga disatukan di portal nasional begitu ya Pak ya, yang mana datanya sebenarnya adalah ada di daerah. Kami mohon dengan sangat agar data itu bisa kami tarik kembali juga setiap saat Pak. Jangan hanya kami menyetor data, tapi nanti kemudian pada saat kami butuhkan datanya itu terblok Pak. Itu akan menyulitkan kami karena setiap pemerintah daerah juga diminta nantinya oleh salah satunya adalah BPK, kemudian BPKP gitu Pak, dalam monitoring itu selalu minta datanya. Nah pada saat kami mau tarik data ini agak susah. Yang terjadi salah satu contohnya adalah yang berkaitan dengan data bantuan sosial Pak. Kami sudah setor ke sana, tapi begitu kalau kami tarik, kami nggak akan bisa dapat datanya. Mungkin itu Pak pesan buat teman-teman di pusat ya Pak ya. Terima kasih. Oke, makasih Bu Riana. Baik, Bapak Ibu sekalian mohon tepuk tangan untuk Pak Ivan dan Bu Riana dan teman-teman. Pak Ivan makasih sekali waktunya, guys. Selamat bekerja lagi dan sampai ketemu insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini menjadi informasi yang penting ya Bapak Ibu, langsung dari Kemenpan, dan tentu bukan hanya Kemenpan. Tadi disampaikan adalah koordinasi dengan Bappenas ya, dan dengan Kemendagri juga. Artinya buat teman-teman yang kebetulan hadir adalah Bapeda atau teman-teman TAPD, monggo nanti disoundingkan ke yang lain. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masih punya waktu 30 menit untuk sesi. Izinkan saya sharing agar Bapak Ibu nanti going home ada sesuatu juga yang dibawa pulang, yakni tentang manajemen layanan SPBE ya. Saya akan mungkin menjelaskan seperti tadi teknisnya akan seperti apa, terus habis itu nanti masih ada penghargaan untuk beberapa mitra dari PT Tati. Baik, boleh ditampilkan untuk manajemen layanan SPB. Izin nih Pak Bu, sesuai dengan rencana nggih Bapak Ibu. Nah, ini Kemenpan sudah nggak connect ya? Bener ya? Pastiin ya? Sudah? Oke, nggih. Baik Bapak Ibu, mungkin yang masih nggak tahu, kalau Bapak Ibu masih ada kesempatan Monef ini ya, saya tadi ngobrol sama teman-teman, saya lupa untuk Bapak Ibu itu di dalam nilai Monef ya, sekarang mulai tahun ini itu sebenarnya sudah bisa melihat berapa penilaian dari asesor eksternal, ya kan? Sebenarnya udah bisa, di bagian TAOFAL itu udah bisa. Jadi sangat sayang kalau Bapak Ibu tidak ngecek nilai TOEFL-nya. Sekarang nggak perlu nunggu sampai dengan ya, walaupun nanti secara resmi akan ada SK Kepmenpan ya, tetapi nggak perlu nunggu. Bapak Ibu lihat itu sebenarnya semenjak Bapak Ibu ngisi, lalu kemudian kami asesor eksternal itu ngisi, itu sebenarnya Bapak Ibu udah bisa lihat. Nah di beberapa rekanan mohon maaf ya, kami nggak sempat, kadang-kadang kalau ada yang WA, pas WA saya remind teman-teman, Pak udah lihat nilainya belum gitu. Kenapa itu penting?
Karena sebelum Bapak Ibu wawancara itu penting melihat nilai-nilai itu. Kenapa? Karena dari nilai itu akan ketahuan nilai yang turun dari tahun lalu. Ya, itu yang kadangkala Bapak Ibu mungkin nggak ngantisipasi nilai yang kemarin 4 ternyata sama reviewer dinilai 3 atau 2. Nah, kalau Bapak Ibu bisa kebaca itu, sebenarnya waktu wawancara pembukaan awal biasanya dibuka oleh Pak Sekda. Saya kan selalu menyampaikan ke Bapak Ibu ya. Kalau kita ngobrol pendampingan, saya selalu pesan sama Bapak Ibu, semaksimal mungkin upayakan di tengah kesusahan Bapak Ibu mengupayakan Pak Sekda membuka waktu wawancara gitu ya. Upayakan Pak Sekda membuka, walaupun nanti akhirnya dilanjutkan oleh Kepala Dinas Kominfo. Dan yang terpenting yang saya kemudian dampingi teman-teman ya, ini di sini ada Surabaya, ada Provinsi Jawa Timur gitu ya, itu Pak Sekdanya sampai dipaksa, Jawa Timur juga gitu ya Bu, lagi proses proses untuk nyeleksi jabatan, itu diculik, pokoknya diculik, buka dulu, pokoknya Provinsi Jawa culik, Pak buka dulu, habis itu Bapak mau geser nggak apa-apa, tapi Bapak buka dulu gitu ya, seperti yang teman-teman Surabaya juga gitu, ya pokoknya buka dulu, dan bukan hanya buka Pak Bu, Sekda itu kekuatannya tinggi, apa itu? Waktu buka sekaligus tadi menyampaikan nilai-nilai yang turun tadi, gitu. Bapak Ibu harus berjuang itu, dan itu kalau disampaikan oleh Sekda jelas berbeda dengan kalau disampaikan, maaf nih ya, sama staf, sama beda Pak, gitu. Sehingga kedua Sekda juga memiliki concern, oh berarti saya kalau tidak memperjuangkan ini maka nilai indeksnya akan turun, gitu. Sehingga kalau nilainya turun yang disalahkan bukan cuman Bu Lina gitu ya, karena yang disalahkan saya nyebut Surabaya terus saya deg-degan, Surabaya sejak awal dapat nilai tertinggi gitu ya. Nah artinya itu yang harus Bapak Ibu ini. Nah sekarang buat Bapak Ibu yang masih ada kesempatan, kalau wawancara sudah selesai ya, kalau masih ada kesempatan dibuka ini ya, dibuka kesempatan untuk update data bukti-bukti, silahkan Bapak Ibu lihat ya nilai-nilai yang turun gitu. Nah itu yang Bapak Ibu nanti sampaikan bukti baru, terus kemudian disampaikan poin-poinnya. Pesan saya adalah caranya Bapak Ibu tulis dalam MS Word ya, kalau yang mau diupdate baru tulisin dalam satu MS Word, lalu ditulis di situ. Jadi kadang-kala reviewer tuh bingung kalau Bapak Ibu nulisnya tuh di sistemnya langsung. Jadi waktu diupload tuh lampirkan rangkuman semua item yang Bapak Ibu update ya, gitu, kemudian buktinya apa. Ya itu sebagai usaha terakhir Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu tadi nggak sempat, waktu wawancara nggak sempat, sekarang masih itu, maka lakukan itu. Nah dari situ Bapak Ibu nanti akan bisa melihat perkembangannya mestinya. Ya perkembangannya adalah nilai itu kan